Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas Manunggaling Kaula Gusti, ajaran dari pemikiran Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar juga dikenal dalam banyak nama lain, antara lain Siti Brit, Lemah Bang, dan Lemah Abang. Adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi dan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal-usulnya. Di masyarakat terdapat banyak variasi cerita mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar. Sebagai umat Islam menganggapnya sesat karena ajarannya yang terkenal yaitu Manunggaling Kaula Gusti. Akan tetapi, sebagian yang lain menganggap bahwa Syekh Siti Jenar adalah seseorang intelektual yang telah memperoleh esensi Islam itu sendiri. Ajaran-ajarannya tertuah dalam karya sastra buatan yang disebut Pupu. Ajaran yang sangat mulia dari Syekh Siti Jenar adalah budi pekerti. Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktik sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek format ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo. Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Allah itu adalah dalam dirinya, yaitu di dalam budi. Pemahaman inilah yang dipropagandakan oleh para ulama pada masa itu. Mirip dengan konsep Al-Khalaj atau tokoh sufi Islam yang dihukum mati pada awal sejarah perkembangan Islam, kira-kira pada abad ke-9 Masehi, tentang hulul yang berkaitan dengan kesamaan sifat Tuhan dan manusia, di mana seharusnya pemahaman ketauhidan melewati 4 tahap, yaitu syariat dengan menjalankan hukum-hukum agama, seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Thariqat dengan melakukan amalan-amalan seperti wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu. Hakikat, di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan. Dan ma'rifat, kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya. Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas. Manunggaling Kaula Gusti, dalam ajaran ini penduduknya berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Arti dari Manunggaling Kaula Gusti dianggap bukan bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk dan dengan kembali kepada Tuhannya. Manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Dalam ajaran pula, Manunggaling Kaula Gusti bermakna bahwa di dalam diri manusia terdapat ruh yang berasal dari ruh Tuhan sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadian dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Quran Surah Shahad ayat 71-72. Dengan demikian, ruh manusia akan menyatu dengan ruh Tuhan dikala penyembah terhadap Tuhan terjadi. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran dari para murid Syekh Siti inilah yang menimbulkan polemik bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan, yaitu polemik paham Manunggaling Kaula Gusti. Adapun ajaran Manunggaling Kaula Gusti, dalam diri manusia terdapat segumpal daging,
Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu. Kolbu itu ati dalam bahasa Jawa. Gusti sering diartikan bagusing ati. Gusti berarti pula kolbu. Kolbu yang menjadi cerminan. Kholik dengan ciptaannya. Kolbu adalah terminal. Ati itu jangka-jangka hinjaman atau titik pusat kesadaran kehidupan, ruang dan waktu di mana kita hidup. Kaula adalah hamba, Gusti adalah bagusing ati, bagusing kolbu manusia dalam menghamba kepada Allah. Manusia menghamba itu kaula dengan hati yang bisa mencerminkan Allah, maka manunggaling kaula dan Gusti. Apabila kolbu itu dekat dengan Allah, sampai dekatnya dengan urat nadi leher, maka hati hamba menjadi tempat bersemayamnya Allah. Kalau hati dekat dengan Allah, pikiran tenang dan mendengarkan suara hati. Perkataan difikirkan dulu, tindakan diniatkan di jalan Allah, maka benar manunggaling kaula Gusti sehingga jumbo kaulan Gusti dalam ridhonya. Benaran manunggaling kaula Gusti terletak pada kurang tepatnya persepsi dalam pemahaman. Akhirnya hal ini bisa menimbulkan kesesatan. Jadi manunggaling kaula Gusti tidak salah, namun menyesatkan apabila tidak pas dalam memahaminya. Ada yang pernah berkata, seks itu tidak tabu. Seksi itu adalah fitrah manusia. Namun kalau ada anak 5 tahun yang bertanya tentang seks, akan menimbulkan ambiguitas akibat pemahaman perseptif anak 5 tahun. Maka orang tua merahasiakan seks pada anak seusia itu. Pemahaman tentang seks harus diberi kepada orang yang sudah layak untuk memahaminya. Begitu pula manunggaling kaula Gusti bukanlah ajaran yang diberikan pada orang kebanyakan yang belum layak alias masih dalam usia 5 tahun dalam spiritual. Manunggaling kaula Gusti bukan berarti engkau jadi Fir'aun, karena Fir'aun pun mengaku akan menjadi Tuhan. Padahal manunggaling kaula Gusti bukanlah mengaku-ngaku Tuhan, justru sebaliknya menghamba kepada Tuhan, sehingga semua tidak mencerminkan sifat dan asma Tuhan. Engkau hanya bisa bercermin sifat dan asma Tuhan justru ketika engkau melakukan sebaliknya, di mana kolbu, hati, ati, atau mana menjadi cermin sifat Tuhan. Selanjutnya mari kita cermati kisah si Siti Jenar yang mengesankan. Kisah dia sebagaimana tokoh sufi lainnya mengungkapkan ekspresinya sebagai seorang tokoh yang telah mencapai tingkatan manunggal dengan Allah. Kisahnya dimulai saat si Siti Jenar hendak dipanggil oleh Dewan Wali dengan maksud diajak berdiskusi mengenai pandangannya seputaran ajaran-ajaran yang disampaikan oleh si Siti Jenar kepada khalayak ramai. Namun saat 2 orang utusan Dewan Wali menghadap si Siti Jenar, ia dengan tegas menolak undangan Dewan Wali tersebut dengan mengatakan, sesungguhnya si Siti Jenar itu tidak ada, yang ada hanyalah Tuhan. Demi mendengar jawaban si Siti Jenar, maka kembalilah 2 utusan ini. Dan pernyataan Siti Jenar ini sesungguhnya bukan ucapan yang aneh-aneh. Seseorang sudah mencapai tingkatan makrifat atau fana dan hulul akan mengalami apa yang dialami Siti Jenar. Abu Yazid, seorang tokoh sufi, pada suatu hari usai mendirikan sholat pernah berkata, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dalam peristiwa lain diungkapkan sebuah kisah yang mirip dengan kisah Siti Jenar. Seseorang berkunjung ke rumah Abu Yazid dan mengetok pintunya sembari bertanya,
"Siapakah yang engkau cari?" Jawaban sang tamu, "Aku mencari Abu Yazid." Sang sufi menjawab, "Pergilah, di rumah ini tidak ada Abu Yazid kecuali Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi." Memang manusia suci yang mampu menggapai tingkatan makrifat, sebuah persada ketinggian dalam alam ketuhanan atau hadirat ilahiyah, tidak boleh ditafsirkan secara dangkal dan karenanya lantas mengkafirkan dia, sebagaimana diungkapkan oleh Rumi menanggapi peristiwa kemabukan Al-Khalaj yang menyeru, "Ana Al-Haq." Bagaimana pandangan tokoh pemikir Islam lainnya menyikapi peristiwa yang menimbulkan saling pendapat ini? Imam Al-Ghazali dalam Miskat Cahaya-Cahaya mengingatkan bahwa ucapan-ucapan para asyikin atau orang-orang yang diliputi mabuk kepaya kepada Tuhan harus disikapi dengan hati-hati, sembari mengingatkan kepada para asyikin. Demikian kata-kata Imam Al-Ghazali. Di saat-saat kemabukan atau ekstaz, para sufi seharusnya tidak menceritakan kepada khalayak ramai. Jadi sebaiknya disembunyikan. Alasannya, mereka sendiri ketika tingkat kesadaran mulai pulih kembali, maka kembali pula kemampuan akalnya, sehingga mereka itu bukan benar-benar menyatu dengan Tuhan, tetapi hanya menyerupai keadaan menyatu atau ittihad. Imam Al-Ghazali mengibaratkan orang yang belum pernah menyaksikan sebuah cermin, tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah cermin dan menyaksikan gambar dirinya di sana. Disangkanya bahwa gambar yang disaksikan pada cermin itu adalah gambar cermin yang telah menyatu dengan gambar dirinya. Peringatan Imam Al-Ghazali ini hendaklah menjadi pengetahuan dan pegangan bagi mereka yang ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Jika sudah mencapai peringatan ma'rifat, maka jangan sekali-kali mendakwah dirinya telah menjadi Tuhan. Sebab manusia sebagaimana kodratnya adalah tetap manusia, sedangkan Tuhan adalah zat gaib yang jauh berbeda dari makhluknya. Secara khas, penulis Serat Centini dengan jelas mengingatkan agar mereka sedang mengarungi samudra ma'rifat tidak tergelincir ke jalan yang sesat. Jangan sampai mereka mendakwa dirinya telah menjadi Tuhan, sebagaimana terjemahan berikut ini. Itulah keadaan hamba sejati, seolah-olah tidak lagi memuja dan menyembah, tidak mempertuhankan ia menjadi Jabariyah sejati. Tidak ada wujud berdua, seolah-olah ibarat tiada keadaan hilang atau kosong atau fana. Inilah keadaan ketiadaan yang murni. Dan ketahuilah bahwa keadaan fananya hamba tidak lantas menjadi Tuhan. Itulah penglihatan tertinggi. Menelusuri gagasan Syekh Siti Jenar, terasa ada sesuatu yang lain. Karena gagasan seringkali untuk dan berbalik dengan pandangan umum. Banyak orang menyebut ia jenius dan gagasannya melampaui zamannya. Tetapi ia juga banyak menemui kritik keras karena dianggap telah murtad. Terlepas dari sikap pro dan kontra, tidak ada salahnya menyimak gagasan tentang kehidupan di dunia ini. Menurut Syekh Siti Jenar, dunia ini justru bukan alam kehidupan manusia yang sebenarnya. Alam sebenarnya adalah setelah kematian. Siti Jenar berpendapat bahwa hidup di dunia ini justru sebuah kematian, dan baru setelah manusia meninggalkan jasadnya, maka ia akan memperoleh kehidupan yang sejati. Mari kita renungkan ajaran tentang hidup dan kehidupan secara mistik. Dia berpendapat bahwa hidup yang selalu sedih, sengsara, kebingungan, dan sejenisnya adalah penjara. Ini bukan hidup di alam kehidupan, melainkan hidup di alam kematian. Manusia yang demikian sedang terpuruk
dalam kematian hidup. Manusia yang terdegradasi nilai, yang curang, yang keras, yang korup, dan sebagainya adalah manusia yang telah mati menurut Siti Jenar. Jika demikian, dunia ini telah dipenuhi berjuta-juta mayat yang kotor, bangkai yang amis, dan struktur kehidupan yang mati tidak karuan pula. Tak sedikit mayat yang kejar-kejaran menggait rezeki yang haram. Tak sedikit pula mayat yang berebut kedudukan. Dalam konteks kematian, Siti Jenar mengatakan tata cara menjemput maut kepada para wali. Mengapa kepada para wali masih perlu diajarkan tata cara menjemput maut? Siti Jenar berkata, walaupun kamu tahu dan dapat melakukan, tentu kamu akan salah melaksanakan, sebab kamu masih terhanyut tenggelam dalam kesesatan. Melihat barang berupa permata dan emas yang berkilauan, harta kekayaan serta makanan yang beraneka warna, kamu menjadi terpikat. Jelas bahwa perilaku itu salah. Tuhan dan manusia memiliki dua sisi ruhania, sisi kemanusiaan atau nasutia, dan sisi ketuhanan atau lahutia. Ketika sisi nasutia manusia berealisasi dengan sisi lahutia Tuhan, atau sisi lahutia manusia dengan sisi nasutia Tuhan, maka mewujudlah ruhania lahutia manusia dan nasutia Tuhan. Itulah momentum wahdah, manunggal, kemanunggalan yang sepenuhnya lahutia. Manusia dan Tuhan kembali pada situasi primordialnya. Orang Jawa menyebutnya manunggaling kaula Gusti. Gusti kaula, kaula Gusti, wallahu a'lam bishawab. Manunggaling kaula Gusti adalah wahda al-wujud yang disebut terakhir merupakan salah satu tema dalam ajaran tasawuf filsafih yang tokoh-tokohnya antara lain Abu Yazid al-Bistami, Hashim ibnu Masyur al-Khalaj, dan Muhsin al-Din ibnu Arabi. Ajaran wahda al-wujud sendiri diusung oleh Ibnu Arabi, di mana sebelumnya masing-masing dari al-Bistami dan al-Khalaj juga mengajukan ajaran yang mirip dengan wahda al-wujud. Al-Bistami mempelopori ajaran ittihad, sedang al-Khalaj mengajukan ajaran hulul. Rasanya tidak keliru jika dikatakan bahwa ajaran wahda al-wujud merupakan ajaran paling membelot perhatian di antara ajaran-ajaran lain dalam tasawuf filsafih. Selain paling menarik perhatian juga sepertinya paling banyak disalahpahami. Itu wajar belaka, sebab tasawuf falsafi sendiri tergolong rumit dibanding tasawuf sunni. Belum lagi ajaran wahda al-wujud yang terbilang rumit dengan sentuhan filsafat yang amat kental. Beda dengan tasawuf sunni yang memang sejak awal berorientasi pada pembinaan moral, pendidikan, akhlak, dan pengobatan jiwa dengan riadah atau latihan mental dan langkah tahlili, tahalli, serta tajalli. Ajaran wahda al-wujud yang diintrodusir Ibnu Arabi, menurut Ibnu Arabi terdapat hubungan keterikatan antara Allah, alam, dan manusia. Hubungan itu tidak dapat dipahami kecuali melalui konsep wahda al-wujud. Seperti ini skemanya. Allah tidak semata-mata mengadakan alam kecuali bahwa Dia ingin dilihat penampakannya. Dia ingin dirinya dilihat. Alam yang diadakannya merupakan perwujudan dari namanya dan sifatnya yang berasal darinya. Setelah Allah menciptakan alam yang keberadaan awalnya seperti wujud tanpa ruh, bagikan cermin kosong, lalu Allah tiupkan padanya dari ruhnya sehingga alam siap menerima limpahannya yang suci. Ketika itu, alam tak lagi wujud tanpa ruh, bukan lagi cermin kosong, melainkan cerminnya. Di antara wujud alam itu, Adam atau manusia adalah pusat dari penampakan yang ada di cermin. Adam adalah ruh dari wujud alam.
Wahdatul wujud tidak sama dengan panteisme. Ajaran wahdatul wujud sebenarnya menegaskan bahwa yang mempunyai wujud hakiki hanya satu, yaitu Tuhan. Wujud selain dari Tuhan adalah wujud bayangan. Wahdatul wujud tidak bersifat panteistik yang menganggap segala sesuatu sebagai Tuhan, tapi tidak juga monoteistik atau ketunggalan Tuhan yang transenden, mengatasi dan sepenuhnya berbeda, melainkan monorealistik, yakni menegaskan ketunggalan segala yang ada dan mengada. Dalam kerangka ini, kita dapat memahami jika alam merupakan pancaran atau bayangan wujud Tuhan, di mana manusia merupakan inti atau puncak dari pancaran atau bayangan itu, maka sejatinya pada manusia terdapat sisi ketuhanan atau lahutia. Di samping tertentu saja sisi kemanusiaan atau nasutia. Pun sebaliknya, jika Tuhan ingin dirinya diketahui, jika dia ingin wujudnya dilihat, lalu dia menciptakan alam di mana manusia sebagai pusatnya, sebagai gambaran atau bayangannya, maka tidak sulit dipahami bahwa Tuhan memiliki sisi kemanusiaan atau nasutia. Dalam hal ini, coba kita formulakan apa yang terjadi ketika sisi-sisi itu berealisasi, ketika sisi-sisi itu saling terkoneksi, ketika sisi nasutia manusia berealisasi dengan sisi lahutia Tuhan, atau sisi lahutia manusia dengan sisi nasutia Tuhan, maka mewujudlah ruhania lahutia manusia dan nasutia Tuhan. Itulah momentum wahda, manunggal kamanunggalan yang sepenuhnya lahutia. Manusia dan Tuhan kembali pada situasi primordialnya. Orang Jawa menyebutnya manunggalang kaulah Gusti. Untuk memudahkan penjelasan tentang manunggaling kaulah Gusti, kami ambilkan dari Ranggawarista, yang intinya manunggaling kaulah Gusti akan dicapai oleh manusia yang sempurna, yaitu manusia yang segala tingkah laku dan perbuatannya mencerminkan perbuatan Tuhan. Manusia seperti ini adalah manusia yang hidup pribadinya telah diserai kekuasaan Tuhan, sehingga ia melihat, mendengar, mencium, dan berbicara atas nama kuasa Tuhan. Sebenarnya manusia itu adalah rasaku, dan aku ini rasa manusia. Ini menunjukkan adanya kesatuan antara manusia dan Tuhan, di mana hakikatnya merupakan kesatuan antara sifat dan zat Tuhan. Karena sifat dan zat tidak dapat dipisahkan. Zat meliputi sifat, sifat menyertai nama atau asma, asma menandai af'al. Manunggaling kaulah Gusti adalah hubungan dengan zat ilahiyah, adalah menuntut keseleraan dalam mencapai sebuah kesatuan antara apa yang dilakukan dengan apa yang ada dalam hatinya, bentuk menembaling rasa. Jadi bukanlah hanya mutlak penyatuan diri secara fisik dengan zat ilahiyah, tapi bagaimana manusia bisa berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Hal ini merupakan kepada manusia untuk lebih dalam menghayati dengan skema dan sungguh-sungguh tentang hal-hal praktik menyembah atau ibadah terhadap Tuhan. Dia harus tahu betul makna dan tujuan dari penyembahannya, hingga terjadi satunya rasa dan tahu ada apa di balik semua rahasia alam semesta, sehingga kandungan atau mendapat zat ilahiyah. Jika dalam hubungan vertikal terjadi pengumalan yang sifatnya individu dalam hubungan ini, justru bisa kebalikannya atau malah keduanya. Demikian sahabat manunggaling kaulah Gusti, ajaran dari Syekh Siti Jenar. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda tentang ajaran Syekh Siti Jenar ini? Silahkan para sahabatku menilai sendiri dan tuliskan pendapat menarik Anda di kolom komentar. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini.
Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.